Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa subscriber Gomek Stack, pada kesempatan ini bertemu lagi bersama saya Mas Semprot alias Sindung dan Mas Dani Gempil. Gimana punya kabar Mas Dani? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Di sini pada malam apa ini Mas? Malam Jumat. Malam Jumat. Nah, tepat sekali pada malam Jumat di sini saya membahas suatu permasalahan lagi, membahas suatu pokok permasalahan yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita ceritanya ngobrol santai teman-teman. Ada kopi, ada cemilan, juga ada rokok. Lapar. Nah, di sini kita akan ngobrol santai tapi juga serius. Serius ya. Ngatan, bos. Ngatan Mas Dani. Pada kesempatan ini teman-teman saya akan membahas dari permasalahan yang banyak dialami, yaitu adalah tentang uang. Tentang uang dapat mengubah sifat seseorang. Mohon Mas Dani, karena dalam dunia kita itu kadang nggak coro carane kan wong anu kayak kedonyan. Ini pikirannya duit. Memburu dunia. Duit. Tetapi kita di sini memandang uang dalam sudut pandang yang luas. Bukan hanya soal kebutuhan, tetapi soal dampak positif dan negatif uang tersebut. Ngoten Mas Dani. Iya. Masuk ora? Masuk. Mahuk. Cara rasa ini. Karena merokok Mas. Iya Mas. Ini saya sambil merokok teman-teman. Biar agak santai. Biar agak santai. Sambil ngopi juga. Mahuk. Gini Mas Dani. Mungkin Mas Dani mempunyai apa ya? Istilahnya pandangan sendiri terhadap uang itu apa sih? Peranan uang kita dalam sehari-hari itu apa? Dampaknya apa? Dan pengalaman Mas Dani sendiri dari uang itu gimana? Bukan Mas. Satu-satu Mas. Pasti iya sama Mas Dani. Ya bi Mas ya. Uang itu bukan segalanya Rek. Tapi segalanya membutuhkan uang. Begitu. Iya. Benar. Dan gimana Mas, kalau pengalaman Mas Dani sendiri ketika uang itu berperan dalam kehidupan Mas Dani itu seperti apa, dan dampaknya kepada si pencari uang itu seperti apa? Iya, boleh mencari uang Mas ya. Tapi ya jangan jangan terlalu mencintai uang sebenarnya. Yang penting urip cukup. Iya, urip cukup duwe mobil duwe anu. Ndak cukup Mas. Kuwi jenenge salah takah, istilah wong Jawa ngono. Jadi mungkin yang dimaksudnya cukup itu adalah rasa bersyukur teman-teman. Iya, benar. Maksudnya rasa bersyukur itu ketika kita memburu hal yang mana kita itu berorientasi pada uang, itu akan mengarah ke nafsu kita. Sedangkan nafsu kita itu tidak ada habisnya. Nah, istilah wong Jawa ki ngene Mas. Ojo kok tututi nafsumu. Ojo kok tututi nafsumu, nanging tututono rasamu. Wah, jeru Mas iki. Ngono Mas. Dalam. Maksudnya gini. Artinya itu gimana? Maksudnya gini Mas. Nalika awake iku mburu sing jenenge nafsu itu tidak ada habisnya. Nafsu itu sifatnya gini Mas, kalau menurut dari pengalaman saya sendiri, ketika kita itu seperti anak kecil, nafsu itu ketika kita memberi, istilahnya itu melayani nafsu, itu kita akan lebih kecanduan lagi. Ketika kita kasih akan lebih pengen lagi, ketika kasih lebih pengen lagi, kita kasih lebih pengen lagi, seperti itu. Nafsu itu sifatnya seperti itu kalau menurut saya sendiri. Tetapi golek ana rasane. Rasa sing terjadi dalam sebuah peristiwa. Maksudnya iki ngene, nalika awakmu kuwi duwe dhuwit 15.000, kuwi kena kok tukokne apa? Istilah wong lanang tukokne rokok. Nikmatono rokok kuwi, syukurono rokok kuwi. Ngono Mas. Dadine aja kok uber nafsune, uberen rasa syukure, rasa nikmate. Masuk iki Mas. Lah sampean piye Mas? Setuju Mas. Setuju ya. Tapi lek cara pengalaman sampean dhewe piye, cara apa nututi duit iki kaya apa Mas? Iya kadang manusia itu kan
bimbang mas. Apalagi memasuki masa-masa dewasa itu kan kadang namanya manusia itu mikir dunyo, mikir ngono-ngono kuwi. Dadi niki ndak mesti lah cara pengalaman aku pribadi. Ndak mesti apa ya, kadang yo mikir duit banget. Aku ke masa depan gimana. Kadang nih ya piye ya, iki kok aku kudu piye. Cara anu mas, intensitas iman seseorang ki munggah medun. Mas. Kadang awake lek awam. Kadang awake iki lek apa jenenge kelingan marang Gusti, insyaallah kayak dhewe tenang. Ning kadang wis jenenge namanya iman seseorang itu teman-teman. Ya naik turun, kadang kita itu legowo, istilah wong Jawa legowo, kadang istilahnya mikir, kadang tiket ismene kurang. Nah, seperti itu teman-teman. Yes, ngono kuwi. Intensitas begitulah. Iman seseorang itu memang naik turun, dan salah satu tugas kita itu adalah menjaga iman kita tetap tinggi. Dalam video saya kemarin itu ada mas menjelaskan kayak gini. Video kita itu di Jepang itu banyak orang bunuh diri. Itu sebabnya apa? Karena menurut penelitian saya itu orang yang mempunyai sifat religi yang tinggi itu akan memiliki intensitas psikologi yang bagus. Artinya gini mas, ketika orang itu mempunyai sebuah masalah, dia sadar bahwa kehidupan itu yang megang yang Maha Kuasa. Maksudnya ketika kita lagi down, ya Allah kok yang ini, kayak dia balik, ya Allah aku sing Gusti Allah, seiring Gusti Allah. Nah, tetapi di Jepang itu banyak orang bunuh diri mungkin karena mungkin kayak iman yang diajarkan di Islam itu bukan seperti itu, mungkin caranya dia terhadap agama itu bukan seperti itu, sehingga ketika dia punya banyak masalah, hidupnya hancur dan jalan salah satunya bunuh diri. Jadi ketika kita mempunyai rasa percaya kepada Tuhan yang tinggi, insya Allah hidup kita juga, rasa psikologi kita itu juga akan istilahnya tertata mas. Jadi bagi teman-teman didengarkan masnya itu masuk. Ya gini mas yo, kayak ini sharing cara niki lah api yo tinggu di nenek ilmu sing luwih apik saka kanca-kanca ning jaba yo oke, tak mireng nih syukur bagi ilmu ini bermanfaat kanggo awake ngono mas ya. Benar. Dan uang iki nalika dipegang pada orang yang baik, orang akan bertambah baik. Ketika orang dipegang pada orang yang buruk, orang itu akan bertambah buruk. Istilahnya memperjelas sifat seseorang, uang itu sifatnya. Padahal iya mas, padahal itu apa ya, hanya kertas lah mas. Kok bisa memanipulasi semua orang, memonopoli semua peristiwa mas ya. Iya. Jadi kita itu sudut pandang kita itu harus luas, ngono mas ya. Kuwi mek kertas. Enak sing wis dosa iki sing ki urip. Iki kertas lagi. Iki mek kertas lho. Ngono mas iki. Kadang bisa apa ya, iso ngrubah sifatnya manusia ngono kan. Amane wong ini wis disogok menggunakan uang yang malah beda cerita lagi. Benar. Jadi ya itu teman-teman, mungkin sudut kita terhadap uang itu jangan sempit. Jangan sempit, karena apa? Ketika kita memandang uang sempit, kita tidak akan bisa menikmati yang namanya keindahan hidup, kebahagiaan. Kita tidak akan menikmati kebahagiaan. Mungkin yang kita cari itu adalah kebahagiaan, dan salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan uang. Tetapi ketika kita fokus dengan uangnya, kita akan lupakan kebahagiaan dan tidak bisa menikmati rasa bahagia tersebut. Seperti itu menurut pemikiran saya. Masuk mas. Iya. Tapi mas sama dicerita uang terhadap uang ini, mungkin sama duwe piutang karo wong, apa mungkin sama enek uang ki nalika piye ngene bareng kok kayak malih ngene apa piye duwe. Kadang yo pokoknya
kadang orang itu kalau kita ngasih uang itu dikira kita orang baik gitu mas biasanya. Kita orang punya, Nah, orang baik. orang baik, orang punya begitu loh. Iya, benar. Saya itu ada mas pengalaman. Itu orang itu istilah ini apa jenenge? Dek butuh, nalika pas butuh. Dan ketika ditagih itu dia itu marah-marah. Itu sampai sekarang pun maksudnya belum clear itu. Piutang itu belum clear. Itu sangat memukul hati saya itu. Dia itu dia kan merantau mas. Dia tidak punya, sudah katanya dia tidak memegang uang. Dia lagi lapar, saya transfer uang. Dan setelah itu dia itu ketika saya istilahnya Pak Eling nih utangnya, dia malah nesu-nesu deh. Apa aneh mas ya? Itu uang dapat mengubah sifat seseorang tersebut. Itu saya dapat mengambil suatu keputusan. Berarti walah ngene jenenge uang ki mempertegas sifatnya uang. Apalagi kita orang desa, biasanya kalau orang desa itu dikasih uang gitu biasanya wah uang iki apik ya biasanya. Carane lali karo lali saka asal mulane. Pokoknya dikai duit ngono biasanya malah apik malah. Iya. Ini pada sesi ini Gus kita ada di sini. Mas Koplak itu orangnya dewasa dan ini nyuwun dungane dulur-dulur itu istrinya lagi keguguran ini. Doanya ya. Semoga diberikan cepat sembuh, cepat diberi rezeki lagi sama Koplak, Mas Koplak dan istrinya. Biar kita sama-sama sharing. Iya. Ya seperti itu teman-teman. Semoga pembelajaran kita itu memberi manfaat pada teman-teman. Dan ketika teman-teman punya problematika atau punya saran atau punya motivasi itu bisa diberikan pada kami sehingga kami di sini juga bisa memanfaatkan hal tersebut. Seperti itu teman-teman. Ambil aja yang positif. Gitu. Mas Wedang nih. Nggih. Saya sendiri ya mas ya. Saya sendiri punya pengalaman mas. Pengalaman gimana mas kalau mas? Ya namanya orang kan punya utang ya mas ya. Saya itu kalau ada utang atau itu ya, saya berusaha untuk mencarinya, nyaur loh. Sebisa mungkin ini aku duwe rasa tanggung jawab mas itu nih. Oh iya benar mas. Duwe rasa tanggung jawab. Benar sekali itu. Sebenarnya kalau menurut saya mas, orang yang memberi utang itu dasarnya itu apa ya? Itu cara-cara iki sing duwe rasa mesakne ya mas. Kuwi dhek sing diutangi ki duwe rasa tanggung jawab kok wis rego banget. Wis mbok apa omongan, apa dikei sanjune iki suatu apresiasi kalau menurut saya. Dan saya sendiri kalau mempunyai utang itu juga mas, tidak merdeka istilahnya. Ada kayak ada beban gitu mas. Dan itu mas, cara-caranya iki kebiasaan. Maksudnya kebiasaan saya banyak menemui seorang itu gini. Dia prosesnya dalam kehidupan itu buka lubang tutup lubang. Jadi dia ketika punya hutang, dia pinjam ke sini itu nambah yang sini. Nanti sini dicari utang lagi. Ketika dia mempunyai sesuatu ekosistem hidup yang seperti itu, dia akan rusak hidupnya mas. Percaya atau tidak? Kerja orang hasil, orang kerja saya hancur. Iya. Dan saya sangat banyak menemui orang-orang tersebut. Kebanyakan ya enggak mestilah. Itu kebanyakan saya di tempat kerja saya itu kan juga ada kredit mas. Itu mas, kebanyakan wanita itu. Karena mungkin wanita itu kurang diberi uang sama suaminya atau gimana, dia merasa kurang dan dia akhirnya memulai suatu proses kredit yang mana itu tidak ada yang dia istilah jebne. Dan akhirnya ngono mas, buka lubang tutup lubang dan itu mengalir sepanjang waktu. Apalagi zaman sekarang ada pinjol itu. Iya benar sekali. Zaman online itu. Itu sangat mudah sekali, tapi bunganya mencekik katanya. Saya juga tidak pernah itu mas. Ya kalau bisa kita jangan utang kalau nggak butuh gitu ya. Benar sekali. Benar. Jadi ya kita kalau ada utang itu ya kita bertanggung jawab itu harus. Iya. Saya juga ada mas kameramen, Mas Riki, ada pendapat gimana ini?
Ada pendapatkah? Mas Rikinya tidak ada ternyata. Cuma pengah-pengah aja. Ya, bagus. Ya, Ya, semoga ya. teman-teman ketika mempunyai apa itu pengalaman atau bisa di-share Iya, sharing atau mungkin nanti bisa diceritakan seperti itu. Memang kehidupan ini soal mupus mas, menurutku soal mupus. Maksudnya mupus ki ini mas, barang soro, barang penak kuwi karek lek mupus wek dhewe. Maksudnya mupus wek dhewe ki mungkin barang soro ki tak nikmati, mungkin iki proses dan itu akan menimbulkan rasa kebahagiaan. Itu seperti itu kan menurut saya soal mupus. Dan kalau menurut jenengan mas, dunia ini adil apa ora menurut sampean? Ya adil-adil aja mas. Adil-adil aja. Adil-adil. Kayak menurutku adil mas. Kok bisa mas? Tidak adil. Dunia ini tidak adil teman-teman. Anda tahu kenapa tidak adil? Karena di dunia ini ada orang miskin, ada orang kaya. Ada orang banyak uang, ada orang tidak banyak uang. Yaitu itu di luar rasa bahagiaan, yaitu kalau bahagian itu di personalnya masing-masing. Maka Allah ciptakan akhirat seperti itu. Di dunia tidak adil, maka Allah ciptakan akhirat untuk mengadili semua yang tidak adil di dunia, sehingga di dunia semua kejadian dunia akan impas. Oke, saya awak mending dunia soro, awak mesti dunia senang, tapi ini akhirat itu loh. Ngono to, Mas. Masuk orang Mas Riki. Masuk. Ya. Lek saran piye Mas? Menurut enek saran opo kanggo kawula muda utawa kanggo sing calon generasine wek dhewe iki. Ya apa cari uang itu sesukamu, tapi jangan mencintainya begitu saja. Sesuai kebutuhan Mas ya. Dan gini teman-teman, uang itu karena kita butuh, tapi kasih sayang itu kebutuhan kita sepanjang waktu. Kasih sayang kita, kadang orang di dunia itu melulu mencari uang, tetapi dia melupakan orang-orang terdekatnya, sehingga yang terjadi dia kehilangan yang namanya kasih sayang orang terdekat. Iya mas. Istilah dia cara niki menuhankan uang. Caranya mas. Kadang juga uang itu ya kita sahabat, biasanya karena uang kita saling bermusuhan gitu. Nah, itu banyak sekali mas, banyak sekali. Lebih baik begini teman-teman, mencari uang di atas persahabatan itu tidak kurang baik. Lebih baik terjadi persahabatan di atas uang. Maksudnya ini mas, gimana sih? Maksudnya kurang paham sama. Mulot Ini mas. Nah, wek dhewe iki lek sport, wek di bolo mas yo. Terus wek di bisnis, iya ta? Kuwi akan terjadi crash mas. Karena masalah duit iki angel, bro. Ngene. Jadi nek wek di bolo, wek dibangun bisnis bareng-bareng. Kuwi kemungkinan terjadi perselisihan antara persahabatan kita itu sangat besar. Tetapi ketika kita bukan siapa, kita mencari uang dan akhirnya kita bersahabat. Nah, itu sangat luar biasa menurut saya. Terus gimana itu mas bagi orang-orang yang itu mas, menurut saya itu ya boleh saja mencari uang di atas persahabatan, tetapi lebih baik menciptakan persahabatan setelah terjadinya antara bisnis. Paham? Iya. Pokoknya intinya ngono. Kalau saya yang penting itu sesama, kalau kita sahabat atau saudara itu merintis bareng boleh aja, tapi ya harus fair, kudu terbuka itu gimana. Karena yukui mas, uang ini mengubah sifat seseorang. Lebih jelasnya memperjelas sifat seseorang. Lek api ya bakal api, lek elek ya saya elek, mas. Jadi teman-teman, semoga bincang-bincang kita kali ini memberi manfaat mas ya. Iya mas, amin. Itu adalah opini, pendapat dari saya dan Mas Dani. Kalau ada kurang lebihnya, yo mohon dimaaf nih. Lek duwe ide atau gagasan monggo di-share, dan kalau komentar siap menerima kami. Semoga perbincangan kali ini memberi manfaat bagi jenengan sedaya, dan semoga channel kita
bisa berkembang lebih baik, dan mohon pandungannya, mohon kuotanya timbang di lebar-lebar nih delok hal-hal sing ndak bener. Tolong tolong bantu perkembangan kami, maksudnya ya tolong iya bantu subscribe popo yo share bro yo. Anu kritik sarane ojo lali, jangan sampai lupa kritik dan sarannya ya, kita tunggu. Oke, siap teman-teman. Mungkin perbincangan kali ini kita akhiri mas ya. Iya mas. Ini sudah larut malam, dan semoga bisa berjumpa lagi di episode tentang kehidupan selanjutnya. Mungkin cukup segitu teman-teman. Semoga teman-teman yang ada di rumah selalu diberikan kesehatan. Tentunya itu yang utama, diberikan kelancaran hari-harinya, dan semoga imannya tetap tinggi. Meskipun saya kadang anjlok. Ya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.